Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua teman-teman? Jumpa lagi bersama kami ya di channel Kang Teknik. Di video kali ini kita bertemu dengan kulkas Polytron ya, satu pintu seri 18 ya, yang agak besar atau yang jumbo. Di sini untuk kondisi kulkasnya itu nggak mau dingin ya. Di sini sudah saya coba hidupkan dan di sini saya akan tunjukkan ya bagaimana caranya memeriksa kulkas yang tidak dingin ya, atau kita memastikan ya letak kerusakannya itu di bagian mana. Nah, di sini setelah saya hidupkan lalu saya cek ya di bagian evaporator. Nah, di sini nggak ada dingin sama sekali, hanya terdengar suara kemericik air ya. Nah, ini setelah saya pegang nggak ada dingin sama sekali, dan ini di ujungnya biasanya kan yang dingin dulu kan di bagian ujung ya. Itu di bagian ujung nggak ada dingin sama sekali ya teman-teman. Sedangkan ada suara air mengalir, itu artinya kompresornya berjalan. Nah, di sini karena nggak ada eh, dingin sama sekali, dan sini kita cek juga di bagian bekas bocornya ya. Di bekas bocor nggak ada kebocoran lagi, ataupun nggak ada ini ya, yang bocor baru ataupun yang lain-lainnya. Karena kalau misalkan bocor itu ada tanda-tanda oli, dan juga di bagian bawah ini ada sedikit ngeropos ya. Nah, kulkas ini untuk serinya seri 18 ya. Tuh, yang agak besar. Nah, ini kalau ngelihat serinya di tulisan hitam ini. Nah, oke, di sini kan karena pernah diisi freon ya, bekas kecongkel. Tapi setelah beberapa bulan dia nggak mau dingin lagi. Nah, di sini kita cek di bagian bodi kulkas juga nggak ada panas sama sekali. Itu artinya freonnya bisa kita pastikan sudah habis ya teman-teman. Nah, di sini kita cek juga pada bagian sini, tuh bagian kondensernya juga nggak ada dingin sama sekali. Nah, ini adalah jalur pengisian ya, dan di sini untuk filter sudah pernah diganti. Ini ada bekas gantian ya filternya. Dan juga di bagian kondensor nggak ada dingin sama sekali. Itu maka bisa kita pastikan kulkas ini mengalami kebocoran ya. Nah, supaya kalian itu tidak sampai kerja dua kali, langsung aja bisa kalian ganti kondensor ya. Di sini karena kulkas satu pintu yang ukuran jumbo yang agak besar, kalau untuk 8 itu masih kurang ya teman-teman. Di sini saya akan mengganti dengan ukuran yang 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Jadi 10 jalan. Nah, ini kalau misalkan menggunakan 10 itu enak ya, panasnya di filter juga nggak terlalu panas ya. Nah, sebelum kalian itu mengganti kondensornya ya, di sini saya akan tunjukkan bagaimana cara memflashing eh, cepat ya, agar tidak mengalami kebuntuan. Nah, kita akan potong di sini di bagian sini. Nah, di tutorial kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara memflashingnya ya. Untuk cara mengganti kondensornya kalian bisa cek di video saya sebelumnya, karena sudah sering saya upload ya untuk penggantian kondensor. Nah, di sini untuk cara memflashingnya ya, kalian bisa potong pada bagian jalur vakumnya. Nah, ini ada angin ya di sini, cuman sedikit sekali. Nah, itu artinya freonnya habis ya. Nah, ini kita langsung hidupkan aja sampai kalian bisa tunggu sampai angin di vakum ini sampai habis ya. Nah, ini saya tutorialkan bagaimana cara memvakum cepat ya, jadi nggak perlu bongkar-bongkar. Oke teman-teman, setelah anginnya sudah habis, nah ini kalian bisa masukkan metil. Boleh menggunakan satu botol seperti ini, nggak ada masalah. Intinya itu kita membersihkan di bagian evaporator ya. Nah, kenapa saya bersihkan di evaporator? Supaya pada saat proses pendinginan itu bisa maksimal ya teman-teman, bisa cepat. Namun kalau misalkan kadar oli di dalam evaporator itu terlalu banyak, proses pendinginannya itu akan lambat. Memang sih bisa, tapi agak lambat ya. Nah, ini kita coba bersihkan dulu. Nah, supaya metil ini terhisap, kalian bisa cabut ya colokannya sambil otomatis dia itu akan terhisap di bagian metilnya. Boleh menggunakan satu botol seperti ini, ataupun kalian kalau dirasa sedikit aja untuk oli di evap bisa menggunakan setengah saja.
Di sini saya masukkan sekitar tinggal seperempat ya, jadi lebih dari setengah tuh, tinggal seperempat untuk di bagian metilnya. Lalu kalian setelah kalian hisap, kalian bisa tutup ya di bagian tadi yang kita potong tadi. Nah seperti ini. Nah, selanjutnya kalian jangan buru-buru langsung kalian hidupkan. Kalian bisa diamkan. Nah, di sini tujuannya untuk membersihkan di pada bagian kapiler supaya pada saat proses pengisian tidak mengalami kebuntuan. Nah, ini sudah saya diamkan supaya apa ya, kotor-kotorannya itu terikat ya oleh cairan metil yang kita masukkan tadi. Nah, di sini sudah kalau misalkan nantinya itu kalian sudah diamkan beberapa menit ya, kalian langsung potong pada bagian jalur hisap, lalu kalian flushing, buang oli beserta metilnya. Nah oke, di sini sudah kita potong ya di bagian pipa hisapnya, lalu kita hidupkan. Nah, di sini untuk oli sudah keluar ya. Ini bukan hanya oli saja, jadi cairan metil juga ikut keluar. Nah, kalau misalkan kita flushing seperti ini, cairan metil ataupun kotor-kotoran yang ada di evaporator maupun di kapiler itu bakalan terikat dan ikut keluar semua ya, teman-teman. Kalian bisa bersihkan dengan cara seperti ini. Jadi kalian nggak perlu bongkar-bongkar evap. Tuh, di sini udah keluar ya. Nah, ini kalau misalkan seperti ini, kalian bisa bersihkan sampai cairan metil ataupun oli itu sudah benar-benar bersih. Oke, di sini untuk cairan metilnya ataupun olinya itu sudah bersih ya. Nah, ini kalian harus memastikan cairannya itu sudah bersih ataupun olinya sudah benar-benar bersih. Nah, ini kita coba lepas. Nah, tuh udah bersih ya. Nah, kalau misalkan sudah bersih seperti ini, kalian bisa cek di bagian evaporator apakah terdengar suara kemericik ataupun masih suara mendesis ya. Nah, di sini kalian bisa dengar ya, di sini suara kemericiknya sudah hilang. Jadi suara kemericik itu dari oli ya, oli yang mengendap di evaporator. Di sini hanya terdengar suara mendesis saja. Tuh, udah nggak ada ya suara kemericiknya. Nah, kalau misalkan sudah seperti ini, itu kalian bisa langsung pasang kondensornya, ataupun kalau misalkan nggak ganti kondensor bisa langsung isi. Oke, mungkin itu saja ya video dari kami, semoga bermanfaat ya. Jika kalian ada yang perlu ditanyakan, silahkan tinggalkan komentar di bawah. Jangan lupa dukung channel kami dengan cara tekan tombol like-nya dan juga subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.